Pernah ada kasus rumah tangga, seorang suami, keluhannya sampai kepada kami, dia kedatangan adiknya. Ya. Kebetulan itu tinggal di Jakarta, adiknya datang dari satu kota di Indonesia. Kemudian dia hanya mengatakan, Kak, tolong saya, kalau kakak lagi keluar, saya ingin ikut. Ya, saya ingin ikut, karena saya lagi tidak ada transportasi di Jakarta. Nah kebetulan si kakak, namanya kakak, dia mengatakan, baiklah deh, insya Allah saya akan ya, menginformasikan jam berapa kami akan keluar. Karena kebetulan hari ini saya akan keluar sama istri dan anak. Maka si suami menyampaikan kepada istrinya sambil mengatakan, insya Allah sebentar akan ada adik saya ikut. Dia hanya ingin numpang sampai ke tempat kita belanja di mana. Setelah itu dia akan jalan ya, dengan anak-anaknya dan suaminya. Hanya butuh transportasi ke sana. Sekaligus juga silaturahim. Maka sang istri tiba-tiba cemberut. Tidak merespon itu. Dan suami tidak tahu. Dia hanya mengatakan, udah ya saya tunggu di mobil. Begitu dia tunggu di mobil lama. Nggak ada respon. Setelah dia turun dia temukan istrinya sudah mengganti pakaiannya. Kemudian dia mengatakan, ada apa? Apa tidak jadi pergi? Dia bilang, pergi saja kamu sama adikmu. Jadi suami serba salah. Antara dia harus bisa menyambung silaturahim dan memberikan bantuan kepada adiknya yang tinggal di kota lain selain Jakarta, yang memang sebenarnya sangat dibutuhkan silaturahim itu, dan kapan lagi dia bisa memberikan bantuan kepada adiknya, toh juga hanya sesekali. Di sisi lain, dilema karena si istri menolak untuk jalan dengan iparnya. Padahal iparnya tidak pernah sama sekali punya masalah dengan sang istri ini. Nah ini contoh kasus. Munculnya egoisme, menganggap tidak perlu ada orang lain bersama-sama di kendaraan misalnya. Nah ini eksklusif. Ini unik ini. Ya. Dan orang yang seperti ini perlu konsultasi dengan para ahli, baik itu para ustadz atau ustadzah, atau para psikolog, sehingga dia tahu masalah apa yang sedang dihadapi. Kenapa dia tidak suka dengan orang yang tidak punya masalah dengan dia. Apalagi dia selalu mau eksklusif saja. Nah ini agak unik. Terlebih lagi kalau Anda sebagai seorang muslim atau muslimah. Karena Islam selalu mengajarkan agar kita bersilaturahim, ya kan, menjalin hubungan baik dengan para kerabat. Baik kerabat kita secara langsung ataupun kerabat pasangan kita. Dan ini bagian hal yang perlu digarisbawahi.